Perkenalkan, nama saya Ruben Sanipar. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan saya yang dimana Pentaho Data Integration yang telah ada dalam modul, yaitu Pentaho Data Integration ini alat dari ETL yang digunakan untuk menggabungkan dan mentransformasikan data dari berbagai sumber ke dalam satu sistem yang terintegrasi. Untuk pengerjaannya diminta memuat data dan mengelola data customer sebagai CDTP2-nya, yang dimana sebelum itu kita harus membuat new transformation-nya. Untuk pengerjaannya kita bisa dari cek file, new, kemudian transformation, terus kita perlu mengambil CSV file input ini, kita drag saja, terus kita double klik untuk mengubah nama-namanya. Nanti di sini step name ini mengubah namanya, file name ini mengambil file contohnya si customer, di mana kita simpan yang ini data export, customer export CSV ini. Kita bisa open jika kita sudah select, kemudian matikan lazy conversion-nya. Di sini ada get fields-nya, nanti di sini akan muncul data-datanya, namanya, tipenya, panjangnya berapa. Terus ini untuk preview datanya, nanti langsung saja kita lihat ke sini. Kita lihat di bagian si customer import ini yang sudah saya buat. Di sini datanya. Nah, ini untuk panjang-panjang ini dan tipenya kita sesuaikan dengan modul yang sudah dibuat dalam CIS. Panjangnya berapa ininya. Terus kita mau preview data, maka akan ditunjukkan data-datanya. Kemudian kita diminta untuk pembuatan dimensional lookup, update dan step, yang dimana itu di tahap ini kita dibuat untuk menambahkan si ini customer dimension lookup-nya ini, yang dimana kita mengisi bagian pertama mengganti namanya, terus kita mengkonekkan ke SQL kita, terus targetnya ini kita konekkan ke customer dim, kita isi key-nya dengan dimension field yaitu customer ID, field stream yaitu dimension customer ID, terus kita mengisi technical key fields ini. Terus ketika kita get fields di bagian fields ini, maka dia akan keluar untuk dimension field yang ada dari si customer ID-nya ini. Kemudian kita untuk mencek ke SQL, maka kita pencet SQL, kemudian kita execute. Ketika kita mengexecute, maka akan mengimport data kita ke SQL. Terus berikutnya menggunakan fitur database explore, di mana database explore ini dari tools, database explore, kemudian kita mengklik SQL yang kita gunakan, kita connect, kemudian kita mendrag ke bawah, kita buka tables. Nah, ini adalah tables-tables yang sudah saya kerjakan, yang dimana kita menggunakan customer dim, kemudian kita oke kan untuk si bagian customer. Kemudian langkah selanjutnya itu untuk menguji pengeluaran slowly changing dimensionnya. Di sini kita akan menambahkan data yang diberikan di modul, yang dimana pertama kita membuka si Excel-nya dari si customer export.csv-nya. Sebentar saya buka. Nah, pada bagian ini kita scroll saja ke bawah. Kita menambahkan data yang 788 Samuel Green ini. Terus di sini juga kita kemarin ada mengubah untuk si Elia ini, untuk alamat si Elia. Kemudian setelah itu kita simpan datanya, dan setelah kita simpan, kita kembali ke Pentaho, kita run dan
preview datanya. Setelah kita lihat nanti angka untuk alamat ini sudah berubah, dan untuk si yang ID 788 tadi, Samuel akan masuk ini dan tersimpanlah datanya ke dalam si customer dimension ini. Kemudian langkah berikutnya itu mengimpor dan mengelola sales representative sebagai SCD tipe 2, yang dimana kita menambahkan file-file baru yaitu sales res import transform, dimana langkah-langkah pengerjaannya itu seperti customer export yang transform tadi, dimana kita menginput CSV filenya, juga membuat dimension logging update, lookup update. Bedanya di sini kita menggunakan sales rep export.csv. Terus ini untuk data-data yang ada dalam file tersebut. Ketika kita mempreview, maka isinya seperti ini. Kemudian pada dimension lookupnya itu kita target table-nya itu sales rep dim. Kita mengkonekkan juga untuk SQL kita, mengisi dimension field-nya dengan sales rep ID, field instrument ini employee ID, dan fields-nya ini nanti berisi seperti ini setelah kita get fields. Kita isi juga technical key-nya ini. Jangan lupa juga kita mengkonekkan ke SQL-nya ini, kita execute ke SQL. Yang berikutnya itu mengimplementasikan SCD tipe 1-nya, yang dimana kita membuat lagi yang baru. Tadi udah ada customer, ada sales rep, sekarang ada product import transform, yang dimana sama juga kita mendrag si CSV, kita mendrag si dimension lookup or update. Di sini kita mengubah data-datanya sesuai dengan si yang udah ada di modul, kemudian mengubah si product ID dengan 2302, yang dimana nama produknya itu B tahun 6, dan untuk produk statusnya nanti kita dari orderable menjadi obsolete. Kita mengubah data tersebut dan maka akan ada perubahan pada si ID 2302. Kemudian di sini selanjutnya kita mengimpor dan mengelola promotion sebagai SCD tipe 1, yang dimana kita menggunakan file-nya yang promotion. Kita membuat si promotion, terus kita menggunakan dalam ini si promotion export.csv. Ini ada data-datanya, hanya ada 2 data. Terus kita preview, sama juga hanya ada 2 data. Kemudian kita akan membangkitkan table dimensi tanggalnya, yang dimana kita membuat transformation baru, yaitu kita namai dengan generate row. Kita setting untuk si namanya itu start date, tipenya date, formatnya mmdd dan value-nya itu 0101/2006. Set empty string-nya ini no saja. Terus kita preview datanya, maka akan muncul ini tanggal-tanggal 01/01/2006 yang cukup banyak. Terus di sini kita menambahkan add date sequence, yang dimana add date sequence ini kita buat name value-nya increment date. Terus di sini kita setting start value-nya 1, increment by-nya ini 1, dan maksimumnya ini bawaan itu 999. Kemudian kita menambahkan si kalkulator dari si transform tadi, yang dimana transform itu ada di bawah dari si desain yang ini. Terus ada kalkulator. Di sini kita double klik saja atau kita drag, kemudian kita konekkan antara si add
date sequence ke kalkulatornya ini. Kalkulatornya ini kita ganti penamannya menjadi kalkulator dates. Kemudian kita isi fieldsnya ini dengan new fieldnya sales date. Kemudian kita pilih calculatingnya ini date A plus B days. Kemudian ini kita atur field A-nya start date, field B-nya increment date, field C kita kosongkan, field date-nya itu date, remove-nya 0 saja, conversion max itu mm dd y. Kemudian kita buat lagi untuk select values, yang dimana select values ini kita ambil dari si transform ini, yaitu ini select values. Kita double klik juga tidak apa-apa, atau kita drag kemudian kita konekkan dari si kalkulator dates ke select values. Kemudian kita atur, kita buat fields ini yaitu sales fields. Kemudian pada bagian ini kita akan membuat kalkulator additionalnya dengan nama generate date transform. Kemudian kita menggunakan generate date transform KTR, kemudian klik OK untuk menghentikan bagian ini. Ini kita akan menambahkan si dimension update-nya, di mana kita koneksikan, kita buat namanya create dimension update, kemudian kita konekkan dengan scale, kemudian kita buat target dim dengan date dim, kemudian kita isi dimension field ini dengan sales date, field in stream ini sales date, dan si technicalnya itu date dim ID. Kemudian kita akan melihat ini data-data yang tersimpan adalah generate rows, add rows, data sequence, calculator dates, select values, Microsoft Excel, dan sebagainya. Kemudian kita akan membuat Microsoft Excel holiday file input dengan dan si stream lookup. Di mana kita akan mencari dari si Microsoft Excel ini, kita tambahkan atau double klik saja, kita drag, kemudian kita men-setting penamaannya, kemudian kita mengisi sheetnya nantinya, kemudian juga kita mengambil si fieldsnya itu setelah kita isi si sheetnya. Kita isi sheetnya ini, kemudian kita ambil fieldsnya, maka akan keluar yang 3 ini dalam si fieldsnya. Kita mengklik get fields from header, dan kemudian kita oke kan. Dan langkah selanjutnya ini kita akan mengerjakan di stream lookup, yang dimana kita double klik saja, kemudian kita membuat namanya stream lookup, kemudian kita setting fieldsnya, kemudian kita get fields, maka akan keluar ini holiday description sama is a holiday. Kemudian kita klik OK, maka akan tampil data-datanya, yaitu dengan disimpan dengan 1100. Kita preview datanya. Ketika kita preview data dan kita geser ke kanan, maka dia akan muncul si bagian tadi, si is a holiday sama holiday descriptionnya. Kemudian kita akan membuat new job, yang dimana di sini kita akan membuat new job dengan order CSP. Order CSP-nya ini yaitu yang pertama itu kita membuat penamaan order CSP, kemudian kita mengambil data, kita konekkan dengan si orders export.csp, terus kita setting untuk si order date ini dengan dd mmm YY, kita panjangnya sesuaikan, terus tipe-tipe yang diminta di modul juga disesuaikan, kita setting dd YY. Kemudian kita setting si customer date lookupnya ini, dim lookupnya, kemudian kita mengisi dimension fieldnya dan field in streamnya, kemudian kita buat technical key fieldnya ini customer dim ID. Kita tidak perlu mengambil face untuk bagian ini, kita matikan update dimension dan enable to change. Kemudian kita buat juga untuk si sales rep dimension lookup, kita konekkan dia dengan SQL kita, mengisi terus kita diisi dimension fieldnya. Kemudian si product dim lookup juga kita buat dengan target tabelnya product dim, kita sesuaikan dengan apa yang sudah kita buat tadi. Kemudian kita isi dimension fieldnya ini dengan product ID,
dan field instrumennya ini product ID. Technical ini kita buat product dim ID, kemudian kita okekan. Terus di sini ada promo dim lookup juga kita buat di sini, kita sesuaikan dengan promotion dim yang sudah saya buat. Kita konekkan ke SQL, kita isi dimension field ini dengan promo ID dan field instrument ini promo ID. Kemudian technical key fields ini promo dim ID. Kemudian kita okekan. Kemudian ada date dim lookup di sini juga sama. Kita konekkan ke SQL, kemudian kita ganti date dim, kita matikan update dimension sama enable to change sama. Kita isi dimension ini dan technical key-nya ini juga kita isi. Kemudian kita klik OK. Kemudian di sini ada sales tools. Sales tools ini kita isi manual dengan si $sold, A kali B, unit price, quantity, number, dan N. Kemudian ada amount sold, create copy field A, quantity, kita isi data-datanya. Kemudian ada load sales fact tables yang dimana kita menggunakan si orders import transform KTR, dimana setelah itu kita klik OK. Kemudian pada bagian ini kita si load sales fact tables ini kita setting, kita buat si dengan new ini tadi kita konekkan dengan SQL. Kemudian target table ini sales fact. Kemudian kita lihat database fields ini akan berisi order ID, customer ID, sales ID, product ID, promo ID. Kemudian ada date dim ID, $sold, dan juga amount sold. Kemudian kita merun untuk si job ini, maka dia akan menghasilkan pesan berhasil jika berhasil. Kemudian kita melihat si stop matrix ini, maka dia akan keluar untuk data-datanya itu tadi si order service input, customer date ini, software dimension lookup, maka akan tampil datanya dengan 681. Itu karena tadi sudah terupdate, sebelumnya saya sudah mengerjakan. Kita mencek yang dimana saya sudah menambahkan 18 data baru yang sudah diminta pada sebelumnya. Berikut adalah data yang sudah ditambahkan. Kita scroll saja ke bawah, yaitu sini saya sudah menambahkan new datanya yang 18 itu. Kemudian kita tinggal save, kemudian kita kembali lagi ke spoonnya dan kita memeran kembali si spoon ini, maka dia akan tambah datanya dari 663 menjadi 681. Kemudian kali ini kita akan menambahkan si membangun dan menjelaskan ETL jobnya, yang dimana kita akan menambahkan si yang pertama itu new job. Kemudian kita nanti akan mengklik dari si dalam si general ini akan ada tombol start ini yang sudah saya buat tampil sudah di layar. Kita mengklik general dan menambahkan start. Kemudian ini kita setting repeatnya kita centang dan DB-nya dengan daily. Kemudian ini satu. Kemudian kita klik OK untuk menyimpannya. Kemudian di sini kita akan menambahkan bagian wait for the line ini, di mana wait for the line ini kita ambil dari si file management. Kita mengambilnya dari file management, terus kemudian kita setting, terus kita okekan, terus kita membuat new transformation. New transformation ini kita menambahkan si customer import transform KTR. Kemudian untuk si ini kita centang, bagian ini juga kita centang. Kemudian kita buat untuk loggingnya, di mana kita membuat file baru dengan customer input job.logging dengan tipe log. Dan pada bagian bawah ini kita akan centang yang 3 ini. Setelah itu kita klik OK. Setelah semua selesai, maka kita akan merun dan kita lihat apakah akan berhasil. Nah, terjadi pesannya sudah berhasil dan dia mengeluarkan start of type dan customer import jobnya sudah berhasil. Kemudian setelah selesai, maka kita
cek pada bagian history dan juga yang lainnya, maka semua